Halo teman-teman, selamat datang kembali di Indiana YouTube channel. Semoga teman-teman sehat selalu dan terus semangat. Perkenalkan, nama saya Indiana Cikama dari SMA Negeri 1 Wengapu kelas 12 MIP 4. Di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan materi tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku atau rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus ya videonya. Nah, teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada tiga jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis biasanya terjadi pada sel prokaryotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma, kemudian DNA akan mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma, selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam, memisahkan kedua kromosom tersebut, dan terbentuklah dua sel anak. Pembelahan sel berikutnya yaitu mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya. Berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Nah, siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi dua, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Fase interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan perbentukan protein dari organel. Sel fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis, mulai dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, hingga telofase. Pada fase profase terjadi adalah benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Kemudian, membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatik dari setiap kromosom memiliki konektor dan terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatik yang terkait pada sentromer. Dan setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatik ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatiknya sama. Dan saat telofase berlangsung, sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua sel. Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga terbentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus juga mulai terbentuk kembali, hingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah dua sel anak identik. Dan pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk.
berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Kita mulai membahas fase-fase pada meiosis 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Pertama, leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Sigoten, tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Berikutnya pakiten, kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam satu sentromer sehingga disebut tetrad. Dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Diploten, kromatik membesar dan memendek, dan diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk serat gelondongan di antara 2 kutub. Selanjutnya, fase metafase 1 tetrad akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindel. Tahap anafase 1 benang spindel memendek dan menarik belahan tetrad ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatik yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2 adalah profase 2, benang kromatin berubah menjadi dikromosom nukleus dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondongan terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Metafase 2 kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjajar. Anafase 2 kromatin berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2 kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis. Nah, teman-teman, setelah belajar jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita bisa membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Hasil mitosis berupa 2 sel anakan masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan masing-masing bersifat haploid. Pada mitosis jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis kromosom sel anak setengah sel induk. Mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis 2 kali pada fase metafase. Mitosis setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjajar di ekuator, sedangkan meiosis setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjajar di ekuator. Pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang. Sebaliknya, meiosis terjadi pada peristiwa pindah silang. Pembelahan mitosis dan meiosis yang kita pelajari tadi dapat membentuk sel kelamin atau gamet sehingga disebut dengan proses gametogenesis. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Semoga penjelasan ini dapat berguna bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.